Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak
hidupku bagimu sampai selamanya, Tuhan. Yesus Tuhan. Dan inilah pengakuan kami bagimu, Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Selagi kita masih bisa bertemu, walaupun tidak bertatap muka, tetapi kita tetap puji Tuhan, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, mari sebelumnya itu kita akan berdoa, ya saudara. Bapak, kesempatan ini kami pakai untuk merenungkan sebuah ayat daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menjamah kami sehingga firman-Mu itu
hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, Juru Selamat. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini saya kepingin bersama-sama dengan saudara merenungkan beberapa ayat dari Mazmur, ya. Mazmur pasal 42 dari ayat 1 sampai ayat 3 dulu, ya. Saya akan bacakan Mazmur 42 ayat 1 sampai 3, ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ayat ini ya saudara, yo gampang, kelihatannya gampang tapi juga angel saudara, ya. Oleh sebab itu kita coba memperhatikan, ya. Sebab saudara-saudara, ayat ini penuh mengandung pelajaran yang bagus sekali, ya. Dikatakan di sini untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Nah, ini sebetulnya apa maksudnya? Ya, saudara, kalau kita tidak ngerti, ya, kita tidak ngerti apa maksudnya, ya apa tidak ngerti, ya. Maka itu saudara perhatikan, dikatakan untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah, saudara-saudara, ya, itu mempunyai nenek moyang, yaitu suku Lewi. Dari keturunan Yakub ada yang namanya Lewi, ya. Nah, Bani Korah ini adalah keturunan dari suku Lewi, ya. Kalau saudara mengenal sejarahnya Musa, ya. Musa, Harun, itu juga dari suku Lewi, saudara. Nah, suku Lewi ini mempunyai keturunan yang disebut Bani Korah. Bani Korah itu yaitu cucunya Kehat. Cucunya Kehat, ya. Jadi ini masih keturunannya suku Lewi, ya. Nah, Bani Korah ini, saudara, atau kita mulai dari suku Lewi,
suku Lewi itu salah satu suku yang dipercayakan oleh Allah sebagai suku yang melayani bait Allah. Upamanya sekarang bisa dikatakan pendeta, ya boleh, ya, suku dari pendeta. Lah, dari suku Lewi ini atau Bani Korah ini melahirkan orang-orang yang berbakat untuk puji-pujian. Ya. Jadi dari Bani Korah itu lahir keturunan yang suka puji-pujian. Nah, puji-pujian ini, saudara, bukan kok sekedar nyanyi, tapi harus dikarang, harus dijiwai untuk bisa disampaikan sebagai puji-pujian. Sampai sekarang ini, ya saudara, banyak orang yang dipakai untuk mengarang puji-pujian. Nah, puji-pujian itu bukan hanya sekedar dikarang, saudara. Puji-pujian itu harus dipikirkan. Ya. Misalnya, kalau saudara dengar nyanyian, ku cinta kau, ya Tuhan. Ini saudara, yang menciptakan lagu ini orang yang betul-betul mempunyai jiwa yang mencintai Tuhan. Atau setidak-tidaknya dia itu pengen supaya orang yang menyanyikan nyanyian ini mencintai Tuhan. Ya, saudara boleh pilih lagu apa saja, itu semua itu dikarang atau digubah oleh penyanyi-penyanyi yang ingin supaya kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Lah ini Bani Korah ini, saudara, ya, dia mempunyai kemampuan untuk mengajak bangsa Israel itu lebih dekat dengan Tuhan. Tapi pada waktu itu, ya, Bani Korah ini pada waktu itu menghadapi bangsa Israel yang kehausan akan firman Tuhan. Ya. Dia menghadapi suatu kehausan akan firman Tuhan, sehingga dia menulis lagu yang berkata, seperti rusa, dikatakan, yang merindukan sungai yang berair. Ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Itu waktu bangsa Israel memang dalam keadaan kehausan, hidupnya jauh, hidupnya gersang, hidupnya kepanasan seperti di padang belantara. Di padang belantara tidak ada air, saudara. Ya. Di padang belantara tidak ada air. Begitu juga orang yang hidupnya gersang, hidupnya jauh dari Tuhan. Itu seolah-olah dia itu hidup
di padang belantara membutuhkan air. Nah, oleh Bani Korah ini ya, dia menceritakan satu nyanyian, yaitu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Saudara-saudara, rusa adalah binatang, tetapi walaupun binatang, ia tidak bisa lepas dari air. Ya. Oleh sebab itu, si rusa ini dia merindukan air. Dia mencari di mana ada air. Nah, Bani Israel ya, itu juga seperti rusa yang sangat merindukan air, sebab dia itu berada di tanah yang gersang, ya, padang pasir yang gersang, dan tidak ada air di sana. Tidak ada air di sana. Dia merindukan air. Saudara tahu, kita hidup di dunia ini, saudara. Dunia ini seperti tempat yang gersang, penuh kesengsaraan, ya, penuh penderitaan, penuh bahaya, penuh ketakutan, kekhawatiran, kesakitan, sampai kematian. Tidak ada di dunia ini, saudara. Dunia ini tidak pernah menjanjikan air. Ya. Dunia ini tidak pernah menjanjikan air. Dunia ini penuh kegersangan, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara-saudara coba merenungkan hidup ini, banyak permasalahan ya, yang membutuhkan jalan keluar, tetapi seringkali tidak ada jalan keluar. Ya, maka itu Bani Korah ini menulis seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, seperti rusa merindukan air karena hidup penuh kegersangan. Lantas Bani Korah ini berkata, begitulah jiwaku haus akan Tuhan. Sebab di dunia ini tidak ada air, gersang. Satu-satunya sumber air hidup yaitu Allah. Ya. Satu-satunya sumber air hidup yaitu Allah. Maka itu dia katakan, jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, ini
diucapkan oleh orang yang betul-betul membutuhkan Allah. Dan sebetulnya saudara-saudara, ya, walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang gersang ini, ya, dunia yang seolah-olah tidak ada air, ya, kita kehausan, kita mengalami banyak derita, sengsara, macam-macam permasalahan. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah, ya. Dan mereka tidak ngerti kemana saya bisa dapatkan menyegarkan jiwa kami itu kemana, tidak tahu. Tidak tahu kemana. Orang dunia tidak tahu kemana saya harus mencari air itu kemana, tidak tahu. Ya. Tetapi Bani Korah ini berkata, jiwaku merindukan Tuhan. Ya. Seperti rusa merindukan air, begitu jiwaku merindukan Tuhan. Dan kalau dikatakan jiwaku merindukan Tuhan, dia harus berusaha untuk mencapai Tuhan. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kapan saya bisa datang melihat Allah? Sebetulnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita ini sudah dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan itu sudah dekat dengan kita. Tetapi kita ini tidak sadar, saudara. Ya. Kita itu sudah sadar seolah-olah kita itu masih di dalam kegersangan dunia ini. Kita tidak sadar bahwa sumber air hidup itu Allah. Kita ini tidak sadar. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saudara, ayo kita sadar. Kita dekati Tuhan seperti rusa mendekati sungai yang berair. Begitu juga kita mau mendekati Tuhan. Saudara ke gereja itu sudah mendekati Tuhan, ya. Saudara sudah mendekati Tuhan, tetapi sama dengan saudara sudah dekat dengan sumber air hidup, tetapi saudara belum sampai pada menikmati air hidup. Saudara belum sampai menikmati air hidup. Ayo kita meningkat terus di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati air hidup. Kalau kita bisa menikmati air hidup, saudara, kita boleh hidup di dunia yang gersang, panas, haus, susah, menderita, macam-macam bahaya. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, oh saudara, saudara akan mendapat kemenangan. Ya, maka itu mari saudara dengan renungan ini kita akan lebih mengerti siapa saya ini. Saya ini podombek rusa yang sedang kehausan. Kemana saya mencari sumber air? Kami sudah ketemukan
Tuhan, tinggal saya harus lebih mendekat Tuhan, sehingga kami bisa menikmati sumber air hidup. Ya, saudara, puji Tuhan. Biar renungan yang singkat ini membuat saudara lebih mengerti. Ya, ayo kita lebih dekat baik Tuhan. Ya, ayo kita doa. Tuhan, dengan renungan ini Tuhan, kami ini seperti rusa yang kehausan karena kegersangan dunia ini. Dunia tidak menjanjikan, dunia penuh kegersangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan permasalahan yang menakutkan, yang menggelisahkan, yang mengkhawatirkan, bahkan bisa menyebabkan kami dalam keadaan takut dan sebagainya. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan sumber air yang hidup, dan seperti rusa memperoleh air, demikianlah kami akan mendekati Engkau supaya kami memperoleh kesegaran di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin.